Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kusuma Dewi dengan NIM K100230148 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai Project Citizen yang saya A few moments later. sedang lakukan dengan topik peran apoteker dalam mengedukasi masyarakat mengenai obat-obatan ilegal dan antibiotik. Kemudian, untuk judul yang saya pilih sendiri adalah Dari Kesadaran Individu Menuju Kesehatan Nasional, Perspektif Pancasila terhadap Telaah Obat Ilegal dan Antibiotik. Selanjutnya, topik peredaran obat ilegal, penyalahgunaan obat keras, serta penggunaan antibiotik tanpa pengawasan medis memiliki relevansi yang kuat dengan mata kuliah Pancasila. Karena mata kuliah ini tidak hanya membahas nilai dan ideologi bangsa, tetapi juga hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum nasional. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang di bidang kesehatan dan kefarmasian harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks farmasi, larangan peredaran obat ilegal serta pengaturan penggunaan obat keras dan antibiotik merupakan bentuk konkret penerjemahan nilai Pancasila ke dalam norma hukum yang bertujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Mata kuliah Pancasila juga menekankan pentingnya kesadaran hukum dan ketaatan warga negara terhadap peraturan. Mahasiswa farmasi sebagai calon tenaga kesehatan diposisikan tidak hanya sebagai profesional, tetapi juga sebagai warga negara yang wajib memahami dan menaati regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan dan aturan kefarmasian lainnya. Pembahasan isu obat ilegal menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hukum dapat berdampak pada kerugian sosial dan kemanusiaan, sehingga menuntut sikap kritis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila dalam konteks perundang-undangan berfungsi sebagai landasan etis dalam penegakan hukum. Upaya pengawasan obat, kemudian penegakan aturan distribusi, serta edukasi penggunaan obat yang rasional mencerminkan tujuan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kesimpulannya, topik ini relevan dengan mata kuliah Pancasila karena menunjukkan terkaitan antara nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan implementasinya dalam kebijakan serta praktik kefarmasian, sekaligus membentuk kesadaran mahasiswa farmasi tentunya akan peran hukum dan etika dalam melindungi kepentingan publik. Topik mengenai peredaran obat ilegal, penyalahgunaan obat kertas, serta penggunaan antibiotik tanpa pengawasan medis memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bidang studi farmasi. Farmasi merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan, produksi, pengawasan mutu, distribusi, serta penggunaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Oleh karena itu, permasalahan obat ilegal dan penggunaan obat yang tidak rasional secara langsung menjadi tanggung jawab profesional tenaga kefarmasian, khususnya apoteker. Dalam pendidikan farmasi, mahasiswa dibekali kompetensi untuk memahami identifikasi dan pengujian mutu obat, termasuk kemampuan menganalisis keaslian obat melalui metode analitik seperti kromatografi, spektrofotometri, dan uji fisiko-kimia lainnya. Kompetensi ini sangat penting dalam upaya mendeteksi obat palsu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
Selain itu, mahasiswa farmasi juga memiliki standar regulasi kefarmasian seperti CPOB, CDOB, serta sistem registrasi obat di BPOM itu sendiri yang menjadi dasar dalam menjamin keamanan obat dan mutu obat tersebut. Sebagai calon apoteker, mahasiswa farmasi memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat antibiotik tanpa resep dokter yang dapat menyebabkan resistensi antimikrobia. Ilmu farmasi juga menekankan pentingnya konseling pasien, komunikasi terapeutik, serta pemantauan terapi obat untuk mencegah efek samping dan interaksi obat yang merugikan. Kemudian, selain aspek teknis dan klinis, bidang farmasi juga mencakup pemahaman aspek hukum dan etika dalam praktek kefarmasian. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan dan regulasi kefarmasian lainnya memungkinkan apoteker berperan aktif dalam pengawasan, advokasi, dan penegakan penggunaan obat yang legal dan aman. Kesimpulannya, topik ini sangat relevan dengan bidang studi farmasi karena menegaskan peran apoteker sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari risiko obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Kemudian, topik peredaran obat ilegal, penyalahgunaan keras, serta penggunaan antibiotik tanpa resep atau pengawasan medis mengandung muatan nilai Pancasila yang kuat dan prakfarmasian. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, cermin melalui tuntunan sikap jujur, berintegrasi, dan bertanggung jawab secara moral dalam setiap aktivitas kefarmasian, khususnya dalam memastikan obat yang beredar aman dan sesuai dengan ketentuan. Praktik peredaran obat ilegal bertentangan dengan nilai moral dan etika yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Kemudian sila yang berkaitan erat juga yaitu adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak buruk obat ilegal itu sendiri dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional yang dapat menyebabkan resistensi dan menurunnya kualitas hidup dari masyarakat. Sila selanjutnya yang relevan dengan topik tersebut adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tampak dalam peran tenaga kefarmasian sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang bertujuan menjaga ketahanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dalam pengambilan keputusan profesional yang berbasis ilmu pengetahuan, etika, dan kepentingan pasien. Dan sila terakhir yang relevan yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam upaya menjamin pemerataan akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan berhasil. Manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat yaitu pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya peredaran obat ilegal serta risiko penggunaan obat keras tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh dan menggunakan obat yang legal, aman, dan memiliki izin edar resmi. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatif penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, khususnya resiko resistensi. Yang
keempat, mendorong masyarakat untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan obat serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau iklan obat yang menyesatkan atau hoax. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peran apoteker dan tenaga kesehatan sebagai sumber terpercaya akan informasi mengenai obat itu sendiri. Itulah tadi merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.